Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan bahas tentang melekat pada sumbernya. Ini terambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ini bisa kita baca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Beberapa kata kunci telah kita temukan dalam bacaan di atas, yaitu di Galatia 3 ayat 26 sampai 29 itu. Apa yang pertama, kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita disebut sebagai orang-orang yang merdeka karena kita sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Dan berikutnya kita disebut sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Lalu, apakah janji-janji Tuhan yang sudah diberikan terhadap Abraham dan bisa meresponi janji-janji Allah itu? Dan gimana sih janji-janji Allah itu bisa turun kepada keturunan Abraham? Di dalam Kejadian 1 ayat ke-21 menceritakan bagaimana Abraham dipanggil dalam satu visi, yaitu menjadi bangsa yang besar. Hidup dalam kelimpahan serta namanya termasyhur. Dan lebih dari itu, Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan berkat bagi bangsa-bangsa ini bukan berkat secara jasmani ya, bukan sumber daya alam dari bangsa-bangsa masuk ke dalam rumah kita loh, enggak loh. Tapi ini adalah keselamatan yang digenapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Memang hal ini belum dialami oleh Abraham, tapi Abraham meyakini bahwa segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan padanya pasti akan digenapi. Tuhan tuh gak mungkin PHP. Tuhan tuh janjinya pasti ditepati, walaupun gak waktu itu juga, terserah waktunya Tuhan. Untuk meyakini hal ini itu benar-benar gak gampang. Tapi Abraham mendasari semua itu, yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu juga dengan iman. Apakah janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita? Jawabannya itu iya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janjinya, yaitu keselamatan. Nah, untuk itu kita harus taat pada sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita jangan sampai lepas loh ya. Terlebih lagi lock out loh ya, itu dilarang keras sih. Sama seperti halnya Paulus. Ia tahu dari mana ia berasal, sehingga ia berani mengatakan bahwa ia adalah keturunan Abraham. Bukan juga secara jasmani, melainkan secara rohani juga. Visi yang Tuhan berikan pada Abraham adalah visi jangka panjang. Dan bagi orang yang tidak punya visi, hidupnya akan sia-sia, bagaikan kapal yang berlayar tanpa tujuan, dan akar kapal itu hanya berputar-putar di tengah laut dan mengalami keputusasaan. Di Kejadian 12 ayat 2-3 menjelaskan beberapa berkat Abraham, dan berkat juga inilah yang juga akan ditambahkan kepada kita. Ditambahkan ya, bukan diberikan secara berkat yang utama, akan ditambahkan kepada kita. Tapi seringkali muncul
Kenapa berkat itu tidak dapat kita capai padahal kita adalah keturunan Abraham secara rohani? Hal ini bukan berarti Allah lalai akan janji-janjinya. Sekalipun Tuhan tidak akan lalai akan janji-janjinya. Walaupun manusia itu menganggap Allah itu lalai akan janji-janjinya. Seperti yang ada di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tetapi ada hal yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham? Kalau belum, maka kita harus mulai belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah dan meyakini bahwa Allah tidak pernah ingkar terhadap apa yang Dia firmankan. Dan jikalau kita tetap tidak meyakini hal ini, maka kita akan mengutuki diri sendiri, memisahkan diri kita dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang diberkati, baik pada hari itu dan juga pada masa kekal juga. Dan hal ini pula akan berlangsung dalam kehidupan orang percaya. Walaupun gak selalu jadi orang kaya, tapi kita selalu menjadi orang yang sudah diselamatkan dan juga kita berlimpah-limpah dalam damai sejahtera dan juga sukacita. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membuat orang banyak terheran-heran bagaimana Tuhan memberkati kita dalam apapun, secara jasmani maupun secara rohani. Ya, berkat yang utama itu adalah keselamatan. Di sini gak sedang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Tak ulangi lagi ya, gak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi teologi yang bertanggung jawab, dan juga bukan teologi penderitaan. Bukti dari orang yang masuk dalam garis keturunan Abraham itu yang diberkati adalah Ishak. Berkat yang Ishak terima bukanlah warisan secara turun-temurun seperti yang ada di Kejadian 26 ayat 12 sampai yang 13. Di ayat itu menjelaskan bagaimana berkat itu turun pada Ishak, tapi sampai turun pada Yakub, yaitu anak Ishak. Gak jatuhnya pada Ishak langsung, tapi pada Yakub. Seperti Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Selanjutnya berkat Tuhan itu turun ke anak Yakub, yaitu Yusuf, dan bukan pada anak Yakub yang lainnya. Meskipun anak Yakub banyak. Nah, rahasianya apa? Apa keturunan Abraham itu diberkati? Sekali lagi, gak sedang mengendorse teologi kemakmuran ya, supaya gak banyak nyinyir netizen yang dalam tanda kutip maha benar gitu ya. Nah, ini rahasianya apa sih? Karena Abraham itu menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan itu gimana? Itu bisa diikuti melalui devotion yang sebelum-sebelumnya. Ada itu tema tentang menghormati Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan bukan yang lain, bukan dari pekerjaan kita dan bukan dari yang lain. Kalau kita kerja gimana pun, kalau Tuhan yang nggak ngasih berkat kita secara jasmani, ya mana mungkin kita bisa dapat berkat. Karena Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat, apapun, baik yang utama secara keselamatan maupun berkat secara jasmani dan rohani yang lainnya. Lain dengan Lot atau yang itu keponakan Abraham yang lepas dari sumber berkat. Dia milih hidup di Sodom Gomora
yang waktu itu penuh dengan orang BLGT-nya itu ya, yang sangat penuh itu sehingga Tuhan marah dan menerjunkan api dan belerang di atas mereka. Tapi Tuhan masih ada kasih karunia pada Lot dan keluarganya sehingga Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Walaupun istrinya Lot jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Dari kisah ini memberikan pengertian supaya kita jangan sekali-sekali lepas dari sumber berkat itu. Tapi biarlah kita tetap melekat pada sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan membangun mesbah Tuhan dan tidak sedang ikut-ikutan. Bagi orang namanya mesbah sekalipun, itu tidak menjamin mesbah Tuhan itu selalu ada. Maka segala apa yang sudah dijanjikan Tuhan dan diterima Abraham akan kita terima juga. Terlebih keselamatan juga sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu carilah kerajaan Allah dahulu, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you